dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam, diterapkan dalam bermasyarakat. Jadi pemimpin lain sama rakyat. Rakyat mah siapa aja boleh, bener bu? Baru lahir aja bro, rakyat udah. Jadi pemimpin nggak sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama kita hormati dan muliakan segenap para alimil ulama, para tokoh masyarakat, terkhusus yang sama kita hormati dan kita banggakan abang saya Al-Mukarram Bang Haji Kubah Damin Sada, karena HK itu singkatan Haji Kubah, karena dulu hajinya Kubra. Kita doain beliau selaku ketua umum Jajakan Nusantara selalu sehat walafiat. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membina kita semua, dan insya Allah doa-doa kita buat beliau yang terbaik. Beliau adalah putra, salah satu putra daerah Kabupaten Bekasi, terutama daerah Gabus dan sekitarnya. Insya Allah mudah-mudahan Jajakan Nusantara dipimpin oleh beliau senantiasa semakin solid, semakin kompak, insya Allah membawa maslahat kebaikan dunia dan akhirat. Hadir tengah-tengah kita sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Aang Kunaifi Sofri selaku Ketua DPC FPI Babelan, dan hadir tengah-tengah kita Bapak salah satu anggota DPR RI Bang Haji Muhammad Daeng Muhammad, pembina Jajaka Muhammad Daeng Muhammad ya, dan segenap para orang tua, para pimpinan Padepokan dan seluruh yang hadir hari ini dalam rangka acara Lebaran Bekasi. Jaga Bekasi strip, jaga Pancasila strip, jaga NKRI Bekasi, Sabtu, 08 Agustus 2020. Lo baca dewek dah. Mudah-mudahan kumpul kita semua hari ini dapat berkah. Amin ya robbal. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa silaturahim dan bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Jajakan Nusantara, walaupun jarak memisahkan kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tapi alhamdulillah Jajakan Nusantara memberanikan diri untuk bikin acara Lebaran Bekasi ini. Insya Allah jangan dipersoalin hal-hal yang kayak begini ya. Nih udah kita ikutin protokol kesehatan, dari mulai pakai masker, jaga jarak mah nggak bisa kayaknya Rima, mau dempet-dempetan semua enggak, yang penting pakai masker dah ya. Karena kenapa kita ikutin, jadi nggak ada kesalahan. Nih sekarang banyak yang lagi nyari-nyari kesalahan mulu, bener, dikit-dikit ada aja yang nyalain. Saya dipesan sama Bang Damin tadi, jangan kasar-kasar, jangan keras-keras ceramahnya. Emang saya makhluk halus, kita makhluk kasar ya. Yang ngomong wajar kasar. Kasar itu untuk ngeritik, untuk pembaharuan, dan insya Allah membawa maslahat buat kita semua. Amin. Mengutip dari hadis Rasulullah SAW, beliau Rasul bilang, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa maju, dunia ini bisa kuat, negeri kita Indonesia bisa kuat, Bekasi bisa maju, Jajakan Nusantara bisa kompak, bisa solid. Yang pertama Rasul bilang apa? Bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Indonesia negeri kita telah merdeka 75 tahun. Yang merebut kemerdekaan adalah para ulama-ulama kita dengan santrinya, para guru dan orang-orang tua kita. Bukan hanya taruhan keringat, air mata, tetapi darah dan nyawa taruhannya merebut kemerdekaan negeri kita. Indonesia bisa maju, makanya para pendiri-pendiri negeri kita telah tulus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bilang, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu, bangsa kita, negeri kita bisa merdeka. Maka Indonesia pengen maju, jangan jauh dari ulama, deketin ulama, minta nasihat dengan ulama, jangan nakut-nakutin ulama. Ulama tempat kita nasihat, makanya pentingnya kita kumpul dengan ulama, bisa ngaji.
Jawara kalau bisa ngaji mantep loh. Dalam pengajian diajari tuh ada maknanya macam-macam. Alif fathah A, ya enggak? Ada itu maknanya. Alif fathah A akal, alif kasroh I ingat kalau udah punya akal, alif domau ukuran. Orang kalau udah punya akal ada ingatnya, ada ukurannya tuh akal, bener. Ngaji kita tuh mengkaji itu. Kalau saya lain, alif fathah A amplopin, alif kasroh I isiin, masa amplop doang nggak ada isinya. Alif domau kalau nggak ada usahain tuh. Bapak taba banyakin Bang Damin. Bakas Robi pulang ceramah bingkisin. Masih kurang gedean lagi bungkusin Mbak Domabu tuh. Tapa tata tambahin. Takas roti kalau malu titipin. Kalau nggak dikasih tak ada matu gue tungguin. Siapa rasa dah kalau nggak dikasih gue samperin. Takas rosi kalau nggak dikasih juga gue sindirin. Terakhir dah sado masuk kalau nggak dikasih gue sumpahin ha. Sorry Bang Damin. Ya elah pun dia buat badannya bleget. Wow pantas jawara. Ini mah bukan jawara nih, kuru. Kalau saya mah bukan kurus Bang, tapi atlet. Iya antara tulang dan kulit. Begitu kira-kira. Ini jasa doang kelihatan gede Bang. Dibuka masalah tiang tenda. Ya Allah. Kita kumpul dengan ulama ngaji, deketin. Kenapa? Karena dengan kita kumpul dengan ulama, negeri kita bisa maju, bisa kompak. Yang merebut kemerdekaan kita kan orang ulama-ulama kita, bener Bu? Yang berebut kemerdekaan melawan penjajah kan ulama kita. Kenapa ulama dikatain anti Pancasila? Bener, kita pengen jaga tuh Bekasi, jaga Pancasila. Pancasila cikal dasarnya dari mana? Ya dari umat Islam. Islam udah ngajarin Pancasila. Mana buktinya? Kita udah terapin Pancasila Bang. Kapan? Tahlilan. Kita lagi tahlilan udah kita terapin tuh Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lagi tahlilan kita baca apa? Kulhu. Katakan Tuhan itu satu. Berarti bener kan? Udah kita amalin. Yang kedua apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tahlilan udah kumpul kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil banget. Duduknya bareng, beradab lagi pakai salaman dulu. Tuh, yang ketiga persatuan Indonesia, kumpul kita di situ bersatu, duduk bersila, tahlil. Tuh, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, ada yang mimpin tahlilan Bang, emang ada yang mimpin. Tuh sebelum mimpin apa? Musyawarah dulu Bang, Ustaz lu baca tahlil ya, ntar lu doa. Tuh, ada musyawarahnya. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua yang datang tahlil. Mana adilnya? Biasanya sama. Tuh, paling Ustaz tuh nggak lebihin dikit ya. Iya berengkosannya. Makanya kita udah ngamain Pancasila. Islam jangan dituduh anti Pancasila, nggak bisa. Ulama nggak bisa dituduh anti Pancasila. Justru Islam ngajarin Pancasila dulu. Mana buktinya? Simbol demokrasi umat Islam masjid. Di masjid itu ada aturan yang nggak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Bener Pok? RT masuk masjid buka sepatu teh. RW masuk masjid copot sepatu. Weh. Lurah masuk masjid buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Mah. Gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu. Kan dijaga kesuciannya masjid. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, bener? Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau udah masuk semua ke masjid, jangan usil Bang. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana Bang? Dari Kidul, hadap Ngulon. Bener kan? Ini dari mana? Dari Wetan tuh, hadap Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, hadap Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Tuh, Islam udah ngajarin Pancasila Bang. Coba kalau sembahyang pakai bahasa masing-masing lah, rame musola masjid. Orang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut di belakang nana orang silaeun. Teman kita dari Padang kecengan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana.
kesian orang Ambon teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nanti kami udah mati lama-lama. Nih Islam udah ngajarin Pancasila. Kalau sudah masuk semua sholat berjamaah dong terapin. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh, bener. Lah tibang makmum. Ustaz ya kan tukang mabok itu boleh jadi makmum. Lah boleh, lah tibang makmum. Bacanya kagak fasih, Ustaz boleh. Lah boleh. Ketinggalan 1 rakaat pun boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam diterapkan dalam bermasyarakat. Jadi pemimpin lain sama rakyat. Rakyat masih apa aja boleh, bener bu? Baru lahir aja bro, rakyat udah. Jadi pemimpin nggak sembarangan. Syarat jadi imam dalam ilmu fikih ada 4. Yang pertama yang fasih pilih, bacaannya fasih. Yang fasih jadi pemimpin yang ngomongnya enak, bener. Kebijaksanaannya enak, kebijakannya bagus. Ngomong yang fasih, yang enak, yang danta. Mohon maaf yang nggak boleh jadi imam, yang cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Nggak boleh bang, jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau orang bindeng mau kemana lu, ke Walung? Lu mau kemana, ke Walung? Nggak jelas. Gue denger bapak lu sakit, udah meninggal. Hah? Meninggal, innalillahi. Udah meninggal. Oh meninggal. Dengeran kita meninggal. Artinya apa? Orang yang kalau cacat hukum kagak boleh jadi pemimpin, bener? Masa orang cacat hukum bekas di penjara jadi ketua BUMN, bener? Nggak masuk lah, nggak masuk. Yang fase, Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya ini? Sama-sama fase. Yang kedua syarat fikih apa? Yang alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang tahu maunya rakyat bagaimana, yang tahu maunya makmum bagaimana. Makmum tuh pengennya kalau kita jadi makmum, imam bacaannya jangan panjang-panjang, benar. Tentang jadi imam baca sembahyang maghrib, baca fatihah, habis fatihah surahnya yasin, bacanya baca waqiah, wa ilaha illallah. Makmum di belakang ngikutin bang, ngikut aja kita di belakang. Enggak kita batalin, cuman apa? Ngomong dari hatinya tuh, besok gua kapok dipimpin sama lu lagi. Bener bang? Yang enak, yang alim, yang tahu maunya rakyat apa, yang pengen tahu maunya rakyat Bekasi apa, kita cari pemimpin. Mudah-mudahan nih, insya Allah besok dari orang kampung Bekasi langsung asli, apalagi orang gabus yang jadi pemimpin di Bekasi. Amin. Saya mah pengennya Bang Damin yang jadi bupati. Pengennya kalau didukung ya, pengennya beliau cakep dah tuh. Ntar cari pasangan dah, banyak pasangan tokoh-tokoh kita, ada Bang Daeng Muhammad, ada Bang Munawar Fuad, cakep dah tuh ya, dokter cakep jadi Munawar Fuad Damin, jadi disingkatkan cakep itu Mukmin Munawar Fuad Damin, kan bagus ya. Iya itu kalau pengennya saya, iya. Dia mau kagak tuh orangnya, mau bang? Insya Allah dah ya, mudah-mudahan. Tuh, jadi pemimpin yang fase, yang alim. Usaha di kampung saya sama-sama alim, sama-sama fase, bacanya sama fasenya, alimnya sama. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tua pilih, yang pengalamannya lebih banyak, yang tahu banget bagaimana kampungnya sendiri, bener? Yang keempat, Ustaz sama-sama tua nih umurnya, saya lihat KTP-nya sama, lahirnya bareng ini. Waduh, habis ulang tahun sama bareng kemarin. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil, dia CS kental. Habis dah syarat fikih, habis sudah syarat fikih. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang nih, saya tambahin. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ngapa kau tawa lu? Dia kan ada sabaran kok, pulang sana kunci pintu, akhirnya tidur di masjid di kolong gedung jadi. Makanya kita pengen, kita pengen kompak, kebersamaan, kekompakan, deketin ulama, ilmunya para alim ulama. Kita ngaji, kumpul di majelis taklim. Sekarang orang mengaji ada baget kok, gila, debat pada. Bagodan kita mengaji sekarang banyak banget TV siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote.
HP main pinter-pinteran anak berebut, pinteran anak kok HP. Bu ilah ilallah, maghrib TV tayangannya udah agak semenggah, anak muda tayangannya sinetron, ngajakin berantem, tawuran, pacaran, wah belum lagi emak-emak sinetron tuh, wah ilah ilallah, apalagi sinetron Indosiar, wah ilah tuh jadi bini di Indosiar tuh sinetron gituan, sabar-sabar banget saya lihat kok, iya bini sabar banget itu, dia sabar begitu karena dibayar kok, ya wajar, makanya kita laki kita kok bilangin, kalau saya kan sabar bang bayar gitu ya. Sinetron begitu najong bata, ketemu pacaran kawin, gue masuk kerja di kantor, ketemu cewek cakep, akhirnya jadi selingkuh, jadi pacarannya tinggal, akhirnya sabar banget, ntar dia udah miskin, jatuh miskin, ketemu lagi, akhirnya dibalik lagi begini yang tua, dia sinetron muter-muter ke situ doang udah, iya, kalau sinetron azab lah, kalau udah kagak bener ngata, ngalang-ngalain mulu sinetron begitu, burung batang nangkring ke tiang listrik, mayat digotong nyebur sendiri ke kali, sampai judulnya salah judul saya lihat. Judul begitu, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. itu paketin netron begitu aja. Buat godanya kok kita mengaji udah. Iya, makanya kalau kita kumpul ngaji sempetin waktu, insya Allah mumpung masih sehat, mumpung ada kesempatan kumpul dengan ulama, duduk di majelis taklim, waktunya ngaji, waktunya hiburan. Saya mau kagak ngelarang, enggak saya mah orangnya asik kok. Tetangga sering tuh hajatan ngundang, Ustaz saya mau hajatan ya, mohon maaf nama Ustaz saya namain di undangan, turut mengundang. Terus saya tanya hiburannya apa tuh kalau hajatan? Dangdutan. Ya nggak apa-apa, silakan orang dangdutan, hiburan kok, bener. Iya, ini kadang-kadang jadi Ustaz fanatik banget. Wah ilah ilallah, Ustaz ngeliat cewek cakep nunduk, tasbih mau diberi subhanallah. Ada cewek cakep nunduk, Ustaz bego itu. Ibu ya, iya saya mah kagak begitu. Waktu joget, waktu ngaji, orang bener banget, cepet mati. Bener dah. Iya. Itu mah waktunya nyawer, nggak apa-apa, saya demen. Saya sering banget bawa mobil nyetir sendiri, kadang-kadang bete, pusing, capek, setelah aja musik. Ya, lagu dangdut, apalagi udah Ayah Haji Roma Irama. Kalau mantep buat lagunya, enak tuh. Enak kita dengerin lagu-lagu itu, lagu-lagu Rita Sugiarto. Kalau kau masih sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau masih cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Rare. Ya Allah enak, joget-joget, hilang stres. Iya, ngaji mulu agak ada hiburannya, salah juga ngaji mulu gini, kalau mati cepet. Iya, apa-apa silakan orang hiburan kok. Terus saya pesen tuh sama yang hajatan, lu kalau undang dangdutan, lu pesen penyanyi yang bener pakaiannya, begitu. Iya. Ini kadang-kadang dia ilah ilah suaranya kagak enak, pakaiannya bu ilah tete ngablang. Rok tinggi segini pakai tanah wahai. Wah ilah apa? Wahai. Kalau Hawaii mah dari paha ke betis, itu Hawaii. Kalau dari betis ke atas namanya wahai. Gua ilah salon di atas panggung banyak, gua angkat kakinya di salon, gua dia entit di salon. Bublak, dia nonton bocah mangap udah. Silakan orang hiburan, dangdutan, nyanyi nggak apa-apa. Evita Mala suaranya enak bener, tapi pakainya sopan. Cici Paramida enak suaranya, pakainya sopan, enak dinikmatin dangdut joget aja bang, nggak ngapa-ngapa. Orang joget kagak dilarang kok. Siapa yang larang? Yang nyuruh Ayah Haji Roma Irama malah. Haji Roma Irama kan nyuruh begitu, joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering, begitu. Mari kita joget, joget begitu lagunya. Emang ngapa-ngapa. Makanya kalau Ustaz itu yang begitu tuh kok, ya kagak temen, saya kagak temenin kagak. Yang serius-serius saya kagak temenin Ustaz. Serius banget bu, ulang mana aja, subhanallah, tasbih, gua, enggak, saya nggak temenin, nggak saya temenin saya. Waktunya kita ngaji, waktunya hiburan, bener bang? Iya, jadi kita nggak itu terlalu fanatik banget, orang hiburan ada batasnya, kan begitu. Disuruh kita biar refresh otak kita, biar nggak stroke. Iya bener bang, kalau serius banget cepet mati, bener dah. Itu teman saya, guru saya, Kiai Arifin Ilham. Cepet mati, berzikir mulu, mati. Udah buatan bener. Orang udah buatan bener kata Allah, udah lo jangan lama-lama di dunia, udah mati. Makanya alhamdulillah, ya saya masih seger aja biar guru begini. Iya, saya mah enak, waktu karaoke saya datang. Member Inul Vista, saya. Wah, jangan salah.
Wah, saya mau joget masuk ketahuan, yang jaga tuh di FBR. Wah, yang jagain parkir FBR, asal kita masuk, wah ada guru kita, joget masuk. Yang penting gua cewek, yang penting gua kumpul rame-rame sama teman-teman gua. Bahkan kayak yang lain habis gua ke situ gua kerjain. Bener, ayo ikut gua, apa ceramah, tapi kapan lu baca Qurannya, lu ceramah kedua atau ceramah pertama, kayak gitu. Saya bawa satu mobil. Wah, dia pakai gamis, udang-udang cakep, gua saya ajak aja ke Indonesia. Kaget dia. Lu katanya acara, ya ngasih dulu di sini hiburan. Akhirnya dia buka peci, gamis masuk ke dalam, kan lucu. Akhirnya apa? Jangan ikut nyanyi. Tadi kan kedemen nyanyi dah. Satu lagu, dua lagu lah. Ramah-ramah enak juga ini. Besok kapan-kapan sering-sering begini ya katanya hiburan. Nah iya lu yang ngaji mulu. Quran lu dibaca agak ada hiburannya. Stres mati lu. Itu aja enggak memang begitu. Ayo kita waktunya hiburan-hiburan. Amin. Iya waktunya ngaji-ngaji kita kumpul di majelis taklim. Semuanya kita dengan bi'ilmil ulama. Insya Allah aman negeri kita, kampung kita. Ya Rabbal. Yang kedua, Rasul bilang apa? Negeri kita bisa maju, kampung kita bisa kuat, Bekasi bisa maju dengan apa? Bi'adlil umaro, dengan keadilan para pemimpin-pemimpin kita. Kalau pemimpinnya adil, insya Allah aman. Amin. Ini sekarang kita ngerasain Pak. Masyarakat kita udah susah, miskin, orang kampung, bener Bu? Pada dia saat begini lagi corona begini, ilah ilallah semuanya kesian. Makanya mana pada demo tuh, panjak pada demo, tukang panggung pada demo, yang punya pelampang tuh ya pada demo semuanya. Iya semuanya, jangankan tukang pelampang yang kerja PKH kagak. Ustaz yang kena corona, Ustaz kena imbasnya. 5 bulan agak ceramah. Nah, kalau Ustaz kan malu meminta, malu mas apa gue minta. Akhirnya yang ada dijual-jualin motor gade, TV gade, semuanya habis dah. 5 bulan agak ceramah Bang Damin. Ya ilah ilallah, ya ilah ilallah. Mana pemerintah pikirannya? Ya bansos-bansos, ada kebagian berebut RT juga ngomelin, RW juga ngomelin, RW mana we, mana teh jatuh gua, kagak dapet semuanya. Artinya apa? Sekarang kita udah miskin, kita kepengen tuh ya enggak, masyarakat kita pengennya sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang po pengennya kita, bener, agak muluk-muluk. Makanya kalau pemimpin yang adil, yang tahu, di Bekasi kaya Bang, Kabupaten Bekasi tuh wow, luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa, apalagi Indonesia negeri kita. Laut kita aja paling banyak Bang, pasir laut kita aja bisa nguruk Singapura. Negara kita itu negara yang besar dan kaya, besar kaya, udah besar kaya, 17.000 pulau, 17.000 pulau, 17.000 pulau, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Tambah lagi Pulau Timaha, wah lah banyakan lagi itu. Negara kaya dan besar. Ahlan wa sahlan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Yunus Asih. Ya Allah Kiai Yunus Asih hadir tengah-tengah kita berserta rombongan. Guru mohon maaf ini ya. Bang Damin pakai esnya banyak, gay deketin semua. Enggak didoain mulu dia, enggak kurus-kurus. Ngopat dia mah enak. Gua tebak banget, ilah ilallah, ngoribot kita ngetok pelannya takut. Gua ilah ilallah. Kayak gua lo, udah buat gini. Gua lah tugas suara kencang, orang gentak aja. Ya itu pasukan anggota GMBI dipeluk aja langsung pingsan. Wah hebat banget, gede buat tuh. Besok saya pengen gamis nih, cakep nih. Pengen gamis, udang-udang, wah keren banget udah. Dikata Syekh udah, Hadratus Syekh, wah Hadratus Syekh. Insya Allah berkah. Nih ilmu yang manfaat, biadril ilmunya ulama, biadril umaro. Dan yang ketiga bisa khawatil agniya. Negeri kita bisa maju, negeri kita bisa kompak, kampung kita bisa maju, jajaka bisa maju, bisa khawatil agniya dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Ini bikin acara Lebaran Bekasi, kalau nggak ada donaturnya nggak bakal jalan, bener. Makanya yang kaya-kaya jangan pada pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, gol nonton. Orang kalau udah pantat kuning gol nonton udah parah kok. Itu orang nyeduh kopi ampasnya dia jemur lagi. Itu saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, pala aja kerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto semua. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Jangan pelit, kita medit. Orang kaya ayo bantu. Yang punya harta bantu dengan hartanya. Jangan sampai duit kita ntar habis dia beli dokter. Nah liver, jantung, stroke habis dah. Nih
Kata siapa duit kita nggak bisa bawa mati? Duit bisa kita bawa mati. Kenapa? Dengan apa? Dengan cara sedekahin. Insya Allah bisa kebawa mati. Amin. Iya, jangan pelit medit. Bisa khawatir agnia, kedermawanan orang yang kaya. Islam bisa maju, negeri kita bisa maju. Ayo, jangan pada pelit. Yang punya harta bantu dengan harta. Amin. Ustaz saya nggak punya duit, bantu tenaga boleh, silakan. Tenaga nggak bisa Ustaz, pikiran bagaimana? Pemikiran bantuin. Pemikiran juga nggak bisa Ustaz saya. Emang saya orang geblek. Ya udah bantuin doa. Doa kagak bisa Ustaz saya. Ya udah bantuin diem aja. Itu kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak. Ngomong mulu ngomong, ngeritik orang, ngatain mulu. Bang, hei anak muda, salah itu. Lo yang benar bagaimana? Gue juga bingung. Nah ini. Makanya kita kepengen, ayo kebersamaan, kekompakan. Lihat Rasulullah berjuang. Rasulullah berjuang dengan apa? Dengan cara menginventarisir potensi. Sahabat Rasulullah yang terkenal ada 4 kok. Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa ini? Sayyidina Abu Bakar, orang tua merangkap mertua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Kampung kita Bekasi kudu ada orang tuanya. Tempat dia curhat, tukar pikiran. Insya Allah kalau kita deketin orang tua. Kenapa? Orang tua makan garamnya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak. Insya Allah aman. Amin. Yang kedua ada siapa? Ada Umar bin Khattab. Siapa ini? Jawara, jenderal Jawara, berani, luar biasa. Kita mesti ada begitu. Hei anak muda ngaji, bikin pengajian. Ada yang gangguin, lapor sama gua bacok batang lehernya. Begitu mestinya. Jawara berjuang. Alhamdulillah. Umar bin Khattabnya mesti ada. Yang ketiga ada siapa? Ada Utsman bin Affan. Siapa ini? Bangsawan, hartawan, dermawan, duitnya banyak, hartanya banyak, habis untuk perjuangan Rasulullah. Mesti ada yang kayak ini. Nyari Utsman rada susah nih. Nyari Utsman rada susah. Nyari Utsman rada susah. Nyari Utsman rada susah. Nyari Utsman. Kita bagaimana mau maju bang? Mau kayak pada pelit-pelit banget masjid, mengkotak hari Jumat ya tak ribuan mulu. Main Jumat kalau pada idek bawa duit. Orang mau baju koko masukin kantong duit dari kantong koko. Iya, ini kotak buat tasbih doang dibawa sembahyang Jumat. Bawa bapak, korban belum nyengser, udang-udang kayak ban Vespa. Tasbih kayak biji pinang ditarik rosok. Lo kotak masih jauh. Subhanallah. Kotak udah dekat. Astagfirullah. Kotak lewat ke sana. Alhamdulillah. PA. Kita pengen itu bang. Saling membantu diantara kita sesuai kemampuan kita. Kita semuanya berjuang kok. Amin. Habib Rizik berjuang, Bang Damin berjuang, ulama kita berjuang, ya enggak? Bupati, camat, semuanya berjuang. Tergantung berjuang itu kan kudu pakai senjata, bener bang? Tergantung musuh yang kita hadapi. Kita harus profesional dan proporsional. Artinya apa? Kalau kita semua berjuang masing-masing, kalau jadi ayam ya kudu kukuruyuk. Kalau kita jadi kambing kudu ngembe. Jangan jadi kambing kukuruyuk, kagak pantas. Apalagi jadi ayam ngembe, enggak pantas. Artinya apa? Semua masing-masing berjuang. Bang Damin berjuang, saya berjuang sesuai kapasitas dan kemampuannya. Tergantung musuh yang kita hadapi. Musuh ada senjata, Ustadz yang kita hadapin akar nangka, kampak maju. Begitu musuhnya. Ustadz yang kita hadapin kumis, silet maju. Kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah nggak jelas. Kita pengen berjuang sesuai kemampuan kita. Amin. Semua berjuang. Yang keempat ada siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tokoh muda, masih muda, berani berjuang. Bahkan nyawanya ditaruhkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Malam mau hijrah, dikepung rumah Rasulullah, dipagar betis sama Satpol PP-nya Quraisy. Udah ada Satpol PP zaman itu. Rapat rumah Rasulullah. Di rumah Rasul 3 orang. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Ali, gantikan tempat tidurku. Tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku. Target utamanya akan dibunuh aku. Tidur di situ, gantiin aku. Nyawa taruhannya. Apa kata Sayyidina Ali? Anak muda yang soleh. Anak muda yang soleh jawabannya. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya siap mati demi Islam. Mati demi Rasulullah, demi Allah. Luar biasa. Coba kalau anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Li, lu ganti tempat tidur gua nih. Ya, gua mau berangkat hijrah nih ke Madinah ya. Lu ntar yang mau dibunuh lu. Apakah? Kata anak muda pinter. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Nih, kita pengen punya anak muda yang soleh seperti Sayyidina Ali. Insya Allah. Yang kelima ada siapa? Ada Siti Khadijah binti Khuwailid. Siapa ini? Istri Rasulullah. Jiwa raganya, nyawanya, hartanya semua dikorbankan buat perjuangan Rasulullah. Berjuang kudu ada perempuannya ya po. Ya po. Berjuang kudu ada perempuannya.
Nih the power of emak-emak nih. Doa kalau kagak ada perempuan bang, nggak ada yang masak. Makanya 5 jari ini beda semua. Semuanya beda tapi ada simbol. Masing-masing kita kudu bersatu. Jempol simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden jempol. Kalau kerjaan udah dijempolin pemerintah cakep, diginiin nyungsep. Yang ini tunjuk siapa? Simbol orang kaya nih. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masjid bangun di sana bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Doa ditekuk orang. Agak model lo. Ya, orang kaya mah beda kok. Orang kaya lagi duduk bareng nih. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan. Abis kita dikatain setan lu. Bangke bener lu, gak punya adab bener lu. Pindah sana pinggir kali, diusir. Beda tunjuk. Nih orang kaya simbolnya tunjuk. Yang ini jari tengah, siapa jari tengah? Simbol TNI Polri. Ada di tengah dia, polisi ABRI jari tengah. Kenapa di tengah? Netral, ke kanan enggak, ke kiri enggak, ke sono enggak, kemari enggak, netral. Polisi ABRI netral, woi netral ya, netral, woi netral, netral ya. Jangan sampai kagak netral ini, netral ya, netral. Jari manis siapa? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Kelingking dia bang, perempuan mah kecil tapi antem. Dan macam-macam memang kelingking. Ini kemana aja masuk dia? Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Kelingking, lah di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodok pakai kelingking. Nggak mungkin gua pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes ya. Masing-masing fungsinya. Ada pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. Cuman 5 jari ada kelemahannya, hati-hati. Kelingking kalau sweet ketemu sama jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang mam. Akhirnya buah khuldi dimakan, dirayu-rayu tuh sama Ibu Hawa. Dimakan dah, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada cendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya nih kok, lu pegang leher laki lu ntar pulang. Lehernya pegang, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tuh, tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher bang. Leher perempuan malicin, sering ngomongin lakinya sama orang. Pas nyampe di dada nyangkut buah khuldi tuh. Alhamdulillah, bersyukur kok nyangkut di dada. Coba bayangin kalau nyangkut di dengkul. Ribet. Anak nangis minta teteh nggak ketengkul dulu. Ini ribet. Nyampe di dada terbelah 2. Alhamdulillah. Tuh, syukur terbelah 2 loh. Kalau 1 doang kayak tumor. Kelingking bisa ngalahin jempol, hati-hati. Cuman jempol bisa kalah sama kelingking. Kelingking gak selamanya menang kok, sweet. Kalau ketemu tunjuk baru kalah. Tuh, kelingking ketemu tunjuk kalah dia. Tunjuk kapan tadi? Orang kaya, makanya perempuan asal ngeliat itu udah teklok aja ngeliat duit gitu. Iya. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit bang. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Iya, bukannya matre, bukan, emang udah kodratnya begitu. Emang udah bawaan lahir. Perempuan lahir ke dunia bawaannya kan 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, dia ngaji ustazahnya. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Bener dah, perempuan mah. Ya po ya, ya po ya, ya po ya. Ngaku aja po. Nih, maka dari itu kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Yang keempat Rasulullah bilang, negeri kita bisa maju, dunia kita bisa kuat, kampung kita bisa kompak, jajakan Nusantara bisa maju dengan apa? Bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Orang fakir doanya, fakir miskin langsung doanya, yatim menembus aras didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita banyak kegiatan sosial melalui jajakan Nusantara ini. Ya, kita santunan yatim, jompo dan semuanya. Ini semua kita butuh doa-doa mereka. Yakin doa-doa mereka itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengguncang aras, insya Allah apa yang kita cita-citakan melalui acara Lebaran Bekasi ini, insya Allah melalui jajakan Nusantara di bawah pimpinan abang saya Bang Haji Kubah Damin Sada, insya Allah membawa kemaslahatan, kebaikan, insya Allah
manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dah, ini aja nih Bang agak ceramah kok. Ini dari kongko aja kita sama-sama yang namanya turu-turu gitu mah. Yang namanya saudara sama abang saya Bang Damin mah nggak usah mikir-mikirin amplopin Bang Damin, nggak usah. Iya, nggak, saya nggak mikirin itu karena emang udah ada di nggak bisa mikirin saya. Memang saya ceramah juga mikirin amplop juga nggak bisa dong, karena udah ada yang mikirin itu. Ya masing-masing umur berkah usia. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Yang kumpul di sini semua sehat walafiat, nggak kena covid, biar covid body sono mana corona dah. Ya nggak boleh lewat sini corona, lewat kali sono terus tembus laut biarin sono. Ya mudah-mudahan kita semua pada sehat, panjang umur berkah, dan insya Allah acara hari ini ditayangin, udah ada tuh banyak reporter di RCTI. Insya Allah kita bisa tonton besok pagi di RCTI, akan tayang jam 8 pagi kok. Empok nonton dah, ada jam 8 pagi, pas banget waktunya mati lampu. Ya Allah, empok nonton di situ, cari dah petang dari situ dah. Ya ini aja dari saya, banyak kekurangan, banyak kesalahan Bang Damin, mohon maaf abang saya datangnya agak telat dari banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.